ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang atas berkat rahmat, karunia hidayah serta kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan ibadah salat Jumat pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan keluarga beliau, serta bagi para umat beliau yang selalu mengikuti semua petunjuk beliau hingga akhir zaman nanti. Tahdidnya Fatih berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Di mana definisi takwa yang paling ringan adalah antaj'ala bainaka wa baina 'adzabillah wiqayatan. Engkau menjadikan di antara dirimu dan di antara kemarahan Allah itu wiqayah, sekat atau penghalang. Jadi apapun yang menghasilkan sekat antara engkau dan azab atau kemarahan dari Tuhanmu, itulah takwa. Antara lain dengan mengerjakan seluruh perintah Allah dengan mengharap ridhonya dan menjauhi larangan Allah karena takut akan murkanya. Pada kesempatan kali ini Fatih ingin mengutip sebuah ayat di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ayat ini berada di dalam satu rangkaian cerita tentang kejadian hari kiamat, di mana manusia sedang dihisab. Dari seluruh rangkaian ayat ini muncul di mana Rasul, utusan Allah, memberikan persaksian kepada manusia. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Wahai Allah, sungguhnya kaumku ini menjauhi Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, mengambil Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Mahjura seperti hijrah. Hijrah asal katanya sama dengan hajar, meninggalkan dengan sangat jauh. Jadi kaumku telah memperlakukan Al-Quran, hadzal Quran. Kata isyarat untuk Quran ini dipakai kata isyarat dekat. Hadza, isyaratnya ini. Tandanya Al-Quran sudah dekat dengan kaumnya, tapi masih ditinggalkan. Seperti kondisi umat Islam saat ini, di mana Al-Quran itu hanya dipajang atau hanya di-setel di pemutar audio untuk didengarkan. Tapi kita tidak mengetahui apa yang dibaca, apa artinya, apa yang dimaksudkan dari ayat tersebut. Pada sesungguhnya tujuan utama dari Al-Quran adalah untuk dimengerti. Dalam surat Yusuf Allah berfirman, kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allahum ya'qilun. Demikianlah kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, bukan untuk diperindah saja, bukan untuk dibaca saja. La'allahum ya'qilun, untuk dimengerti, untuk difikirkan. Itulah tujuan utamanya. Apakah membaca Al-Quran dengan tartil itu berlebihan? Tidak. Tartil atau tajwid dalam Al-Quran itu bertujuan supaya bacaannya jelas,
sehingga bacaannya jelas, maknanya juga jelas. Jadi tujuan akhirnya tetap pengertian. Makanya Rasul di dalam ayat Al-Quran ini berkata bahwa inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuran, jauh dari Al-Quran, bukan berarti Al-Quran itu tidak lagi dibaca. Bukan berarti Al-Quran itu tidak lagi bisa dia baca. Mungkin dia bisa membaca tapi dia tidak mengerti maknanya. Mungkin dia tidak membaca artinya. Mungkin dia tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Maka itu termasuk dari salah satu hijr atau menjauhi Al-Quran. Yang perlu diperhatikan kondisinya saat ini, saat ayat ini, settingannya saat ayat ini ditempatkan adalah settingan persidangan di hari kiamat, di mana yang didatangkan sebagai saksi adalah Rasul, manusia termulia, menjadi saksi atas kita bahwa kita menjauhi kalam Allah, kitab Al-Quran yang diturunkan di muka bumi sebagai panduan. Sepeninggalnya Rasul, otomatis hubungan antara langit dan bumi hanya diperantarai Al-Quran, wahyunya, wahyu Allah Azza wa Jalla. Saat kita berdoa, kita akan menempatkan posisi kita bercakap-cakap, kita berbicara kepada Allah. Nah, kapan Allah berbicara dengan kita? Allah berbicara dengan kita sewaktu kita membaca Al-Quran. Jadi kapan pembicaraan itu terjadi dua arah? Saat sholat. Saat sholat ada doa, ada Quran. Ada doa, ada Quran. Makanya saat sholat itu kita menghadap Allah, harusnya terjadi komunikasi dua arah. Kita berdoa kepada Allah dan Allah menjawab doa kita, atau Allah menjawab segala permasalahan miskin kita dengan Al-Quran. Jadi kadang kalau orang sholat mendengarkan imamnya kok pas bacaannya dengan masalah saya, baca ayatnya pas. Oh, saya sedang menghadapi masalah, imamnya baca pas ayatnya. Nah, itu kalau dia mengerti. Kalau tidak mengerti ya lewat bacaannya. Maka dari itu bahasa Arab sebagai bahasa yang Allah pilih untuk kitabnya mungkin memiliki beberapa sebab, karena beberapa kosakata yang tidak dimiliki dari bahasa-bahasa yang lain. Apapun itu, bahasa Arab telah Allah pilih sebagai bahasa dari kitabnya, maka seyogianya kita sebisa mungkin untuk sedikit mempelajari bahasa Arab ini, minimal untuk memahami Al-Quran. Contoh sederhananya, waktu kita mempelajari anatomi, kita pasti menemukan istilah-istilah yang rumit karena berbahasa Latin, bukan bahasa itu. Tapi kita berusaha terus untuk memahami bahasa Latin dengan tujuan bisa memahami anatomi secara lebih baik. Kita mempelajari banyak artikel-artikel maupun textbook kedokteran yang berbahasa Inggris. Kita pun berusaha memahami bahasa Inggris itu dengan tujuan dapat memahami textbook dan artikel tersebut. Kita menemui pasien yang misalnya bahasanya bisa bahasa Jawa, misalnya bahasa Jawa atau hanya bisa bahasa Sunda, dan kita berbicara dengan bahasa pasien yang sama, tentu suasana akan lebih cair dan kita akan bisa lebih menangkap keluhan pasien secara akurat, karena terjemahan dari bahasa tidak sepenuhnya akan sama 100%. Oleh karena itu hendaknya kita melakukan yang adil pula terhadap Al-Quran. Saat Al-Quran sudah diturunkan dengan bahasa Arab, hendaknya kita mempelajari setidaknya bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Sementara kita belum bisa, ya baca terjemahan. Tapi yang jelas, dibacanya Al-Quran tersebut adalah untuk dipahami, bukan hanya untuk dibuka, untuk didengarkan, menggugurkan kewajiban. Namun Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bagaimana mungkin kita mendapatkan satu buku manual untuk kehidupan manusia di muka bumi dan kita tidak tahu artinya? Misalnya membeli peralatan canggih, nggak tahu cara makainya, pasti kan lihatnya manualnya. Manualnya mana? Alatnya sama. Manusia di muka bumi ini manualnya ada, Al-Quran itu. Nah, dengan manual itu
dengan memahami manual booknya itu untuk manusia, maka kita akan bisa menjalani kehidupan ini lebih baik sehingga siap sewaktu nanti kita bertemu dengan Allah di persidangan. Di hari akhir nanti kita tidak termasuk dalam golongan kaum yang dipersaksikan oleh Rasul bahwa kaum ini telah meninggalkan Al-Quran. Dalam satu hadis juga selalu dibacakan sewaktu bulan Ramadan, sering sekali dibacakan bahwa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat memberi syafaat bagi yang membacanya. Jadi tinggal pilih mau Al-Quran itu sebagai hujjah lana, hujjah bagi kita, au hujjatun alaina, atau hujjah di atas kita, memberikan hujjah bagi Allah untuk menghukum kita. Hujjah alaina yang seperti ini. Ada yang Rasul bersaksi bahwa kita meninggalkan Al-Quran. Kalau hujjatun lana, ya tadi hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Rasulullah SAW telah bersabda bahwa laqad taraktu fikum amrayn. Aku sungguh telah meninggalkan dua hal kepada kalian. Lan tadillu abadan ma tamassaktum bihima. Tidak akan kalian tersesat selama-lamanya selama kamu memegang teguh terhadap dua perkara tersebut, kitab Allah wa sunnah Rasul, Al-Quran dan sunnah Rasul. Dan sunnah Rasul salah satunya adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian setelah itu dia mengajarkannya. Sebisa mungkin ajarkanlah kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Minimal pahala jariah itu mengalir setiap anak kita membaca Al-Fatihah, setiap anak kita membaca surat-surat pendek. Usahakan ilmunya dapat dari kita, bukan dari orang lain. Jadi setiap dia membaca Al-Fatihah, pahalanya akan buat kita. Karena pahala dari Al-Quran itu tidak satu surat, tapi dihitung per huruf, kata Rasulullah. Bukan alif lam itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah kita mengetahui tentang pentingnya Al-Quran dalam hidup kita dan betapa sudah kita menjauhi Al-Quran selama ini, mohon kiranya sebisa mungkin luangkanlah waktu, tidak lama, 10 menit, 15 menit, bacalah ayat. Karena sahabat juga biasa membaca cuma sedikit, 10 ayat. Kalau ayatnya panjang ya 1 ayat, 5 ayat. Baca artinya, tadabbur sebentar saja. Setiap habis sholat atau pilih salah satu waktu yang paling longgar. Dengan itu kita akan bisa terbebas dari kejadian di surat Al-Furqan ayat 30 tadi, di mana seorang Rasul bersaksi bahwa kita telah menjauhi Al-Quran. Semoga Allah memudahkan kita untuk selalu tetap kokoh di jalan takwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad
وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا الشاكرين لنعم مثنين بها عليك قابلين لها واتممها علينا اللهم إنا نعوذك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.